Oke, kita lanjutkan diskusi, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih Mas Sony, Bang Roy, sama Prof. Hingki, kalau kami itu juga mengadakan sayembara, bukan sayembara, menggelar lomba pantun di akun Instagram kami sesuai dengan tema, salah satunya mengenai ini kan. Tapi hadiahnya malu-maluin lah. Mengenai anak masuk mall, saya ingin bacakan gitu kan. Ya. Ada salah satu yang mengirimkan, ini dari Indra Bram, pakai bahasa Jawa nih, jadi saya yang bacakan ya, Via. Dolan-dolan yang tunjungan, golek dodolan karo panganan, gitu kan. Lah Covid sakjane ki masih mengancam. Mbok yo ditahan ngejak bocah mlebu ning mall. Iya, paham nggak? Paham nggak? Translate dong. Jadi artinya katanya jalan-jalan ke Tunjungan nyari jualan sama makanan gitu. Ini tuh Covid sebenarnya masih mengancam. Terus? Ya ditahan dulu buat ngajak anaknya masuk ke mall gitu katanya. Keren. Nah, jadi sekarang pengen nanya ke Mas Sony nih. Iya. Nah, Mas, kalau kita lihat pembelajaran tatap muka saja ini masih dibayangi oleh klaster sekolah. Ya kok sekarang orang sudah diperbolehkan masuk ke mall. Anak-anak ini kan kalau di mall aktivitasnya wah, dari segi waktu, dari segi pergerakan ya kan. Kalau di sekolah kan cuma 2 jam. Kemudian juga dibatasi juga. Tapi kemudian kok mall yang aktivitasnya lebih besar ini kenapa kemudian diberikan kelonggaran di sana? Ya, jadi Mas Arief, Mbak Maria, kita sangat bersyukur bahwa kinerja dari penanganan pandemi COVID ini terus membaik, ya kasus bisa terkendali, lalu juga kita bisa menurunkan positivity rate di angka 1,5%, ya. Nah, secara bertahap, ya seperti arahan Bapak Presiden bahwa kita mungkin akan hidup lebih lama lagi bersama COVID, sehingga harus ada strategi hidup berdampingan dengan COVID dan mulai disiapkan. Makanya kan secara bertahap kita memulai transisi. Kalau di dalam bencana itu ada istilahnya transisi darurat ke pemulihan. Jadi kita ini transisi ke arah ke pemulihan. Nah, untuk memulai transisi tadi kita nggak bisa terus-menerus containment ya, orang disuruh di dalam rumah terus, karena bagaimanapun juga kita harus mulai beraktivitas tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, kebijakan pemerintah membuka beberapa sektor, khususnya 6 sektor yang diuji cobakan itu penuh dengan kehati-hatian, bertahap dan berkelanjutan. Jadi kan lihat ya, ada tahapan-tahapannya kan, nggak langsung main dibuka. Pertama, mall diperbolehkan dibuka, pertama ditutup, lalu diperbolehkan dibuka, terbatas jam operasionalnya dan seterusnya. Lalu kemudian ini diuji cobakan, diperbolehkan di 5 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya untuk anak di bawah 12 tahun. Tetapi dengan penuh kehati-hatian. Tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Hingki sangat betul, bahwa kebijakan ini bukan terus kemudian mendorong anak pergi ke mall, tetapi kita melakukan uji coba secara bertahap dan melihat apakah dengan protokol kesehatan digital yang diterapkan. Kenapa di mall tadi sudah betul sekali Pak Roy, karena memang ya aturan untuk masuk mall itu lebih ketat ya, protokol kesehatannya juga diterapkan berlapis-lapis. Nah, kita sangat penuh kehati-hatian dan kita berharap dengan pembukaan 6 sektor secara bertahap ini, masyarakat mulai bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru, termasuk bagi anak-anak. Nah, pertimbangan kenapa diuji coba. Di uji coba tuh dilihat, dievaluasi, dianalisis, dimonitor perkembangannya. Apakah lalu kemudian terjadi klaster? Kita kan harus paham bahwa di masa pandemi ini kita menekan risiko penularan serendah mungkin, tetapi tidak menghilangkan risiko. Oleh karenanya, kita bisa mengukur seberapa besar risiko yang ada dengan berbagai protokol kesehatan ketat tadi. Nah, pertimbangan positivity rate itu sangat penting. Positivity rate itu kan seperti ramalan cuaca ya. Ketika kita tahu bahwa positivity rate sekarang ini katakan 1% misalnya di Jakarta, berarti kalau kita keluar rumah dari 100 orang atau 10 orang yang kita temui kan hampir tidak ada mungkin yang punya COVID. Dari 100 orang kemungkinan 1 orang yang punya COVID. Jadi ini penting sekali untuk melihat bagaimana kondisi, mempertimbangkan kondisi wilayahnya. Dan ada syarat yang jelas ya, bahwa tempat bermain atau hiburan anak-anak belum bisa dibuka ya. Lalu kemudian syarat berikutnya pendampingan dan pengawasan ketat dari orang tua. Ya, syarat berikutnya lagi bahwa anak dalam kondisi sehat, memang ada keperluan yang mendesak,
kita tahu bahwa tidak semua orang tua punya asisten rumah tangga, sehingga kalau ada kebutuhan yang mendesak, misalkan sangat mendesak dan terpaksa harus mengajak anak, maka ya tadi ya syarat-syaratnya harus dipenuhi. Dan orang tua juga berstatus hijau ya, jadi kami sangat menyarankan bahwa orang tuanya berstatus hijau sudah divaksin 2 kali, dan orang tua melakukan screening mandiri ya, screening mandiri baik terhadap anaknya maupun terhadap dirinya di rumah tangga tersebut, apakah ada yang komorbid dan seterusnya. Tetapi kami selalu menghimbau agar tidak mengajak anak-anak ke mall apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Gitu. Mendesak. Mas Sony, saya tidak tahu apa footage yang kami tayangkan ini, tapi kalau tadi kita melihat pengantar ya, paket pengantar di awal tadi, ada kamera kami yang menangkap keberadaan anak-anak itu di Jakarta, di Medan, di Surabaya. Nah, 5 lokasi wilayah yang diuji cobakan, saya tidak mendengar tadi ada Medan ya, tidak mendengar ada Medan. Lalu juga Mas Sony tadi menambahkan bahwa tempat mainan anak-anak yang ada di dalam pusat perbelanjaan atau mall kan juga belum diperkenankan beroperasi kan, begitu ya Mas Sony ya. Tapi di salah satu tayangan tadi ada itu. Nah, ini kalau bicara sanksi, ada nggak di masa uji coba ini Mas Sony? Iya dong, jadi gini, sebetulnya yang kami dorong adalah masyarakat bisa melakukan keputusannya secara bijak, tadi yang seperti katanya Prof. Vinky ya, secara bijak bisa memutuskan itu dari sisi orang tua. Lalu kemudian juga mall, pengelola mall juga mohon agar bisa mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Kita betul-betul menjaga betul ya. Jadi anak bisa masuk ke mall itu bukan terus kemudian sebagai tempat untuk wisata. Tadi kan dalam kondisi mendesak. Kalau dibuka tempat bermain kan berarti memang mengajak atau menarik anak untuk masuk ke mall. Makanya ini perlu perhatian, dan memang secara berkala masing-masing satgas daerah akan melakukan pemantauan ya, melakukan evaluasi. Pak Luhut sendiri kan berkali-kali memimpin rapat, lalu kemudian meminta masukan dan meminta agar satgas daerah melakukan pengawasan terhadap uji coba dari ke-6 sektor tadi secara berhati-hati, dilakukan evaluasi. Kalau masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka tentunya harus ada upaya tindak lanjut seperti pemberian sanksi. Jadi mindset yang salah adalah mindset orang tuanya dong. Mengajak anak-anaknya tujuannya ke mall apa? Kan begitu kan? Ya orang tua harus bijak tadi. Ya kita nggak mau nyalakan orang, tapi semua pihak harus bijak. Orang tuanya harus bijak apa kepentingannya ngajak anak. Lalu kemudian juga pengelola mallnya juga harus bijak. Jadi kita kan akan hidup lebih lama nih dengan COVID-19. Maka harus ada strategi transisi yang benar. Setiap orang juga, Mas Arief juga mungkin udah mulai takut kalau ketemu orang, hati-hati, ya kan? Mbak Maria juga ya agak membiasakan. Sudah terbiasa 1,5 tahun pandemi. Iya betul. Jadi memang kita melatih diri untuk beraktivitas. Kalau sebelumnya kita melatih diri untuk di rumah saja, ya sekarang kita mulai melatih diri untuk beraktivitas secara bertahap, berhati-hati gitu. Baik. Oke. Tapi saya kalau misalnya bertanya tadi pernyataan dari Mas Sony, jadi penasaran ingin ke Bang Roy. Jadi selama sudah beberapa hari ini sebenarnya evaluasinya apa? Apalagi tadi Bang Roy katanya keliling tuh katanya. Keliling, memantau, berarti sudah tahu hasilnya. Tapi nanti kita dengarkan usai jeda ya Bang Roy ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.